Selamat datang di podcast Super Soccer episode ke-84. Kali ini masih bersama gue Doni dan ditemani dengan dua teman gue, ada Fatru dan Evans. Apa kabar Fatru? Nah, Evans baru kembali nih setelah kemarin dia katanya cedera. Kayaknya ini ngumpet di gua kemarin. Gak mungkin. Mas harusnya minggu lalu tuh jadi kesempatan gue untuk maki-maki kembali keluar. Tim kesayangan ya. Harusnya. Karena gini, gue selalu berprinsip yang paling berhak ngatain timnya ada supporternya sendiri. Kalau kemarin kita gak ngatain nih, cuma jadi menceritakan. Maksud gue selalu aneh ketika misalnya ada orang ngomong, lu kan supporter, misalnya supporter klub A, kok lu ngatain klub lu sih? Gitu. Lah, yang paling paham klub gue tuh gue gitu loh. Iya. Lu kan juga gak selalu baca berita tentang klub gue yang kurang lebih selalu ngikutin gitu. Jadi paham gak? Mungkin ya argumen lu belum tentu tepat belum. Kan. Karena tidak, pasti ada argumen yang bodoh gitu. Iya. Lu mau free speech pun pasti ada argumen yang bodoh. Selalu ada. Iya. Tapi kan aneh. Dalam konteks klub sepak bola yang paling paham biasanya supporternya sendiri gitu. Nah jadi menurut gue sebenarnya gak aneh ketika supporternya itu marah-marah tentang klubnya sendiri. Dan justru bagi gue mereka yang paling berhak. Malah wajar ya. Kalau supporter Madrid tuh kalau di stadionnya sendiri tuh yang paling sering ngebuin siulin pemainnya sendiri. Makanya kan yang paling sering diserang, lu aja pemain sendiri disiulin gitu kan. Ya padahal ya emang karena mereka yang paling tahu kan situasi dan kondisinya gimana. Dan emang itu yang pressure terbesar emang. Sebenarnya memang begitu. Maksud gue aneh juga kalau supporter itu dituntut selalu tepuk tangan bagi klubnya. Itu aneh banget coy. Lu tepukin tangan aja tuh timnas Indonesia. Sampai tolol. Ngapa? Sampai GBK runtuh juga gak bakal juara aja kalau ditepuk tangan doang. Ya emang harus ada pressure sih. Kalau kayak gitu-gitu kan untuk kebaikan kita sendiri. Kalau fans Madrid pemain lawan malah kadang diteprokin misalnya. Iya kayak misalnya kayak Totti gitu-gitu, Ronaldinho sih keren kan sih. Emang beneran legend. Ronaldinho keren sih. Yoi. Nah ini di episode kali ini kita bakal membahas kurang lebih tentang ini ya, game week 11 Premier League nih. Bakal banyak ada beberapa pertandingan seru yang tentunya tidak boleh kalian lewatkan. Tapi sebelumnya kemarin ada update berita terbaru dulu nih tentang pengangkatan seorang pelatih yang tadinya menolak tiba-tiba jadi beneran ya. Antonio Conte yang diangkat sebagai pelatih pengganti si Nuno Espirito Santos. Nih. Setelah padahal si Conte di awal-awal udah bukan menolak ya. Pas yang awal banget. Yang di awal musim kan. Mungkin dulu dia taunya Harry Kane mau cabut kan. Oh iya. Males aja gitu. Oh iya benar juga. Benar. Kalau nggak itu yang tadi gue bilang kalau si Conte masuk kayak di tengah musim kan, jadi kalau Spurs yang nggak dapat gelar dia bisa alasannya ya kan gue nggak dari awal gitu. Nerusin. Iya gue cuma nerusin nih musim depan deh gitu kali. Dan kontraknya cukup ini sih spektakuler, dia gaji terbesar kedua di Premier League setelah Guardiola 15 juta pound sterling. Dan si Nuno itu jadi pelatih ketiga yang terdepak di musim ini ya. Yang pertama Watford, yang kedua Newcastle ya. Ya Steve Bruce, dari yang ketiga si Santos. Mungkin sememalukan itu kali ya kalau dari MU sampai kemudian langsung dipecat. Iya. Masalahnya dia musim lalunya maksud gue sebenarnya harusnya wajar-wajar aja ya. Benar-benar pertarungan jabatan. Iya, maksud gue kan harusnya kalau dari MU ya wajar-wajar aja gitu, bukan sebuah kekalahan yang memalukan. Oh, kalah lu lawan MU aja kalah lu. Udah gak ada ampun lu. Ini memang lagi udah gak ada ampun deh. Enggak, maksud gue Tottenham tuh udah kalah sama West Ham, udah pernah kalah sama Arsenal. Betul. Tapi baru MU ya. Kok bisa ya? Padahal West Ham dan yang lain-lain itu gak ini ya. Walaupun pengambilan keputusan Levy harus diakui tanda kutip cerdas lah. Nah, karena habis kalah gitu. Terus kebetulan Conte masih ada nih gitu loh. Masih available. Dan Conte kan memang diinginkan dari tadi lu bilang awal musim kan. Gara-gara siapa Sporting Director ya yang si Paratici itu. Ya. Dan memang mereka sudah saling kenal kan. Dan mungkin Udah CS. Ya itulah sambil menyelam minum air. Kebetulan aja. Mumpung ada momen mumpung. Sebelum terlewat lagi. Ibaratnya orang pacaran kalau udah gak saling suka nyari-nyari masalah aja udah. Betul. Nyari-nyari masalah aja udah. Diada-adain doang tuh.
Mungkin emang udah ada kesepakatan sama Conte sebelum pemecatan si Nuno. Ya, bisa mungkin jadi. kalau emang nggak ada kesepakatan sama Conte, Nuno masih nggak dipecat karena emang nggak ada cadangan pelatih lagi kan. Ya atau mungkin juga si Levy ini karena Conte udah ada rumor ke MU ya dia deg-degan. Bisa jadi. Takut kesalip lah ya. Karena sekarang kondisinya memang siapa yang pantas gantiin Solskjaer di MU. Maksudnya siapa yang pantas nanganin MU gitu, pelatih dengan yang nama besar ya. Kayak dikit. Benar-benar. Ya paling top tinggal ini Zidane. sih. Tinggal Zidane. Kayaknya Itu tinggal pun Zidane. Zidane juga masih ibaratnya belum teruji lah ya di Liga Inggris. Si ini pelatih Ajax enggak ini kurang. Ten Hag, Erik Ten Hag. Erik Ten Hag lumayan sih. Tapi ya itu yang udah teruji di Liga Inggris ya yang available cuma Conte sih yang gue lihat. Lebih ke pamor sih. Nah, pamor juga ya. Pamor dan track record ya. Emang pelatih yang punya Gitu. yang salah satu yang paling oke lah. Ya, kemarin kita banyak lah bahas Conte itu kalau dia sekalinya megang tuh musim depannya dalam tanda kutip dia bisa ngasih trofi secara instan dari tim-tim yang pernah dia tangani. Benar. Ya nggak tahu sih Spurs nih. Tapi semalam menang ya. Semalam menang tapi agak ini sih menangnya deg-degan. Agak deg-degan. Langsung pakai 5 back. Karena mungkin dia tahu ya apa ya Tottenham harus di treatment seperti itu. Nah itu loh. Ya pokoknya kedatangan salah satu pelatih terbaik yang lagi eksis nih ya ke Liga Inggris yang megang Tottenham Hotspur. Kita lihat ininya lah aksinya nanti. Dimulai di game week 11. Nah tapi selain berita datangnya Conte kembali ke Premier League ada juga. Ini yang bakal jadi menu utama di akhir pekan ini. Asik menu utama. Yaitu adanya derby Manchester yakni MU lagi. Ya, emang MU itu harus selalu jadi kita menu utama. Tapi bukan salah kita loh. Bahas MU mulu. Salah yang bikin jadwal. Salah yang bikin jadwal. Karena emang kayak yang bikin jadwal tuh pengen sengaja. Coba kenapa posisi Solskjaer terdesak menjelang pekan-pekan yang krusial. Iya, lawan-lawannya itu lawan gede yang membutuhkan energi lebih lah. Sengaja memang. Script udah jangan gak usah sepak bola lah, semua sudah diatur lah. Udah diatur sedari jadwal emang. Gila ini bakal jadi pertemuan lagi. pertemuan ke 186 nih di segala ajang bagi MU maupun City. Ya kan emang. Ya kalau head to head masih jelas. Jauh lah. Jauh. Walaupun belakangan ya agak ini ya. Tapi belakangan 5 pertemuan terakhir MU 4 pertemuan terakhir unbeaten loh. Iya, Solskjaer itu salah satu manajer. Kalau lihat track record si Klopp ya, Klopp lagi. Guardiola. Di antara tim klub-klub di Liga Inggris, Solskjaer itu paling banyak 2 yang ngalahin Guardiola 4 kali. Pertamanya Kloppnya 9 kali, tapi itu kan dihitung juga sejak dari klub sebelumnya Bundesliga gitu loh. Di bawahnya si Solskjaer, Tuchel yang masih eksis 3 kali. Ya lumayan menakutkan berarti Ole untuk Pep Guardiola. Ole ketika ngelawan City taktiknya hampir selalu tepat. Ya, nah itu yang menjadi menarik untuk pertandingan besok. Apakah dengan Varane cedera kembali berani pakai 3 back, Lindelof, Bailly, Maguire. Bailey cukup tapi Bailly keren kemarin di tengah pekan lalu lawan Bailly itu memang lawan Atlanta itu main keren gitu. Kalinya blunder juga keren banget. Jujur gue baru itu ngelihat Bailey. Dia totalitas gitu orangnya tuh. Wah gila nih dia mulu yang kerja mulu di belakang gitu. Orang yang gak punya skill tinggi tuh ya cuma bisa totalitas aja udah. Iya totalitas aja. Itu yang kita demen dari Bailly. Iya maksud gue lumayan lah nutupin ininya Maguire kemarin. Nutupin kocak-kocaknya. Kalau enggak mungkin Atlanta bisa nyetak lebih gol. Betul. Sepakat. Sampai ya udah. Walaupun di akhir pertandingannya terselamatkan lagi-lagi. Aduh, dia savior banget lagi. Itu juga jadi menarik sih. Berdefinisi penyelamat. Soalnya bukan pertama kali kan. Nggak, maksud gue orang bilang Ronaldo adalah liability buat MU karena formasinya harus menyesuaikan dengan keberadaan Ronaldo. Gak mungkin Ronaldo dijadiin cadangan gitu. Faktanya Ronaldo berkali-kali menjadi penyelamat MU. Jadi harus cadangin apa enggak? Penyelamat oleh. Lebih ke penyelamat oleh. Jadi harus cadangin apa enggak nih? Gitu loh.
Kita belum tahu gitu. Ketika satu-satunya momen si Ronaldo dicadangin lawan Everton, yang kemudian kalah. Terus si Ferguson bilang bahwa lu nggak bisa mencadangin pemain terbaik lu. Ya dan mungkin yang kemarin waktu lawan Tottenham juga menarik tuh formasinya, dia masa yang akhirnya diduetin ya Ronaldo sama Cavani ya. Ya, kan? Diduetin lawan Tottenham ya. Kemarin pun sama Rashford kan. Iya. Kayak mungkin dia udah menemukan formula terbaru. Asik, formula terbaru. Gue gak yakin itu formula terbaru ya. Atau emang cuma buat ngelawannya aja kali ya. Atau kalau ada Varane mungkin iya formula terbaru. Ya. Gak ada Varane gue gak tahu. Gak begitu yakin. Karena kemarin pas Varane keluar tuh kalau gak salah formasinya jadi 4 back deh. Jadi 4 back kan yang gantiin si Greenwood. Iya, lupa gue. Langsung jadi 4 back. Makanya. Menarik. Tapi gue lebih apa ya? Lebih menyoroti penampilan personal pemain sih. Karena maksud gue sebenarnya formasi nggak begitu ngaruh banyak harusnya. Ya mungkin lu bisa bilang ya, formasi dan peran pemain utamanya memberikan apa ya? Menjadi faktor bagaimana permainan sebuah tim dong, jelas. Karena kan Kak Bare bilang MU gak bisa pressing tinggi karena Ronaldo gak bisa lari. Gak mau lari. Iya. Gak bisa sih sebenarnya. Stamina kan udah tua. Tapi terus lu juga harus mempertanyakan pemain-pemain yang melakukan kesalahan-kesalahan mendasar gitu. Maguire dan Shaw itu belakangan jelek banget. Iya, setuju. Maguire sih. Ampun iya nonton ya lu. Udah itu doang lagi Maguire sih. Fred juga gak berkembang sama sekali gitu di lini tengah. Jadi ya bingung, lu pasti bingung. Iya bingung. Iya bagaimanapun tanggung jawab tetap dilatih ya. Kalau nyalahin oleh sepenuhnya agak nggak fair sih emang. Nggak fair tapi paling mudah memang. Iya paling mudah dan disalahin. paling praktis. Iya. Karena memang tanggung jawab dia kan untuk membuat pemain menjadi jago, bisa menjalankan tim, taktik yang lu pengen itu ya juga menjadi tanggung jawab lu dan tim lu gitu loh. Contoh lah Guardiola, ini kebetulan lagi juga oleh City gitu. Lu gak lihat Cancelo? Iya. Anjir. Terlalu ajaib. Dewa lu musim ini lu Cancelo. Terlalu ajaib. Padahal bukan di posisi murninya dia kan. Iya. Di kiri. Tapi kan maksudnya Guardiola mampu membuat si Cancelo memahami apa yang harus dilakukan. Dan kemudian pasti di drill di latihan kan. Iya. Caranya agar lu bisa ngelakuin apa yang gue pengen. Ini kayak gini nih. Pasti ada sesi-sesi khusus kayak gitu. Mentoring. Dan mungkin satu tim pun kemudian dibikin pola latihan kayak lu kalau dengerin si yang kenapa Guardiola revolusioner itu kan soal bagaimana dia kemudian menyempitkan lapangan kan. Yang dibikin sudut gitu. Iya. Bikin diamond ya kalau gak salah. Jadi biar pemain tuh langsung masuk. Kayak gitu-gitu loh. Dan memang harus diakui Solskjaer dalam hal itu kalah kelas. Iya karena kalah inilah jam terbang. Gak sampai. Yang paling bisa diharapkan. Belum sampai. Yang paling bisa diharapkan adalah oleh menurunkan formasi, pendekatan dan pemain yang tepat. Itu. Gitu. Itu yang berlaku di beberapa 1 atau 2 musim terakhir sebenarnya. Di musim ini faktor si pemainnya ngaruh banget. Dan taktiknya pun mungkin ngaruh karena kehadiran Ronaldo itu. Jadi memang ya tantangan besar buat Solskjaer bagi gue. Kalau dia bisa ngelewatin fase sampai akhir tahun ini. Kan soalnya habis ini jeda internasional ya. Fase sampai akhir tahun ini dengan selamat dalam artian bukan cuma dia dipertahankan tapi mampu lepas dari tekanan. Ya mungkin dia bisa break free. Kalau enggak, kelar. Berat. Bahkan feeling gue kalau misalnya kalahnya memalukan lagi, selesai. Iya. Oh iya. Kalau kalahnya memalukan ya. Apalagi ngelihat trennya sekarang MU di pertandingan terakhir dia menang dan ngelihat City pertandingan terakhir dia malah kalah ya sama Crystal Palace ya. Iya. Kalah yang agak mengejutkan tuh. Lumayan mengejutkan. Gallagher jago ya. Gallagher. Harusnya di situ dia selebrasinya kayak diam aja. Tangan di belakang gitu. Mentang-mentang Gallagher. Iya kan. Gallagher. Supporter City kan Iya. Wonderwall. Langsung gitu kayak liam. Keren. Anjing di ngoking rasa. Enggak. Pakai parka. Ambil jaket. Iya. Orang mah nyediain masker aja udah pusing nih parka ya. Kan gede ya. Bawanya di mana tahu repot. Ya itulah ya pokoknya. Iya City kemarin mengejutkan sih. Kalah nih ya 2-0 tuh. Enggak tahu ya suka kayak gitu City, suka tiba-tiba. Tapi biasanya kalau dia abis kalah, terus besoknya dia ngamuk gitu loh. Nah itu dia tuh. Menurut gue kekalahan kemarin City ini sih
tidak mengejutkan banget ya, kayak lu bilang memang suka emang suka kocak buntu, aja. suka buntu gitu loh. Udah apesnya udahlah buntu, kartu merah. Iya betul, jangan lupa ada kartu merah. Oh iya. Yang pertama kan si Siapa Laporte. Iya, awal akhir babak pertama, Aymeric Laporte. Ya udah makin ini aja lah. Dan udah kondisi udah ketinggalan 1-0 itu kan. Gol cepat kalau nggak salah si Zaha. Itu babak keduanya baru digolin lagi sama Gallagher kan. Kemarin di Champions League dia menang. Ngebantai. Apa mungkin ya ngamuknya di situ udah. Bisa. Dan MU-nya di Champions League dramatis. Ya, itulah tadi. Tadi kita udah bahas ya. Dramatis doang. Dramatis. Dan kemarin si Guardiola juga ditanya pas di interview, kayaknya waktu di Champions League ya, kan ditanya kan persiapannya buat lawan MU gimana, terus dibilang ya kita sih lebih mentingin pertandingan di Champions League ya daripada pertandingan lawan MU. Ya sebenarnya kalau dia sih iya juga sih. Kalau dia kalah lawan MU, si City agak bahaya juga. Dia bisa mental dari top 4. Wah iya sih, udah ditungguin West Ham. West Ham kan karena lawannya Liverpool. Gak mungkin terlempar besok. Iya. Karena selisih golnya lu lihat aja. Berpeluang maksud gue. 14 aja persis. Goblok. Yang mungkin 14 bener-bener 14. Iya bener. Tapi boleh lah, West Ham menang lah, aman. Ayo kalahkan Liverpool besok. Ya nggak mental, tapi udah disamain lah poinnya sama Arsenal. Coba bayanginnya poin lu disamain Arsenal kayak MU sekarang. Dan berarti minggu depannya ada kemungkinan MU disalip Arsenal. Bisa jadi. Ada kemungkinan banget karena ya Arsenal ketemunya dalam tanda kutip cuma Watford. Ya cuman maksudnya di form Arsenal yang lagi oke sekarang sih bukan hal sulit ya harusnya buat ngalahin. Benar. Kita kembali ke MU City. Jauh juga tuh. Ya. Nah itu tadi kan yang gue bilang lebih si Guardiola bilang lebih penting pertandingan di Champions League lah daripada mikirin nanti lawan United. Mungkin ya ngelihat rentang waktunya dan. Tapi dia belum pasti lolos ya di Champions League. Belum. Tim Inggris yang Liverpool. pasti lulus Liverpool doang. Liverpool dari tim neraka. Emang Liverpool lagi gila-gilanya sih. Lagi itu ampun dah. Dia sama Chelsea ampun sih. Tapi kalau Liverpool kan kalau di Eropa tuh kesannya emang udah emang rajanya Eropa sih. Kalau di Chelsea Inggris lah, megang Inggris at least. Inggris dulu aja. Ya. Belum kebayang ya 2 kali berturut-turut tuh. Gak berani kebayangin ya? Belum. Gak berani. Oh lu gak expect ke situ Don? Yang penting mentalitasnya begitu. jago dulu aja dah. Ini kalau misalnya MU misalnya MU juara Premier League nih misalnya gitu. Kita pasti langsung bisa lagi. Semangat langsung gede kita. Harus begitu bro. Itu yang membedakan mentalitinya. Beda-beda. Lo takut kalau expect tinggi-tinggi malah ini ya? Iya. Kayak yang musim lalu tuh gak expect sama sekali. Ya lah dengan tim begitu Werner kagak bisa golin sama segala macam. Tahu juga menang final. Itu lucu juga sih. Lawannya City lagi. Golnya. Padahal mereka itu udah ngalahin City 2 kali loh. Tapi masih tetap di final Champions tuh. Deg-degan Pak. Iya. Aduh gitu deh. Gue tuh nonton udah gak ada yakin-yakinnya sama sekali ya. Nonton gak ada nyendernya. Seru loh, jadi supporter Chelsea itu seru. Kenapa? Karena mereka di 2 final Liga Champions itu jadi underdog. Iya bener. Jadi kemenangannya tuh bener-bener wah ekstasinya tuh tinggi banget. Oh, gue bilang teman gue nonton sama satu temen gue fans Chelsea. Perutnya keram. Asli. Menit-menit 10 menit akhir tuh perut keram. Kasian banget. Wah apalagi nyerangnya gak masuk akal deh kayak. Gila. Bisa gak kebobolan ya. Tapi penantian si Guardiola harus nunggu dulu lah ya untuk Liga Champion. Ya mungkin musim ini. Makanya musim ini kayaknya dia nil gelar deh. Waduh. Soalnya besok kalah sama MU cuy. Bisa jadi. Besok kalah sama MU tenang aja. Waduh. Pede dulu. Udah mulai. Pede dulu. Oke. Kalau misalnya setuju. Kalau misalnya kita nggak pede dari sebelum pertandingan, kapan bisanya? Karena nanti setelah pertandingan kan nggak bisa lagi. Benar. Karena hasilnya belum tentu ya. Iya. Setelah pertandingan waktunya ngilang. Bener, waktunya ngilang atau mencoba sok bijak gitu.
Kalau baru mau match lagi baru kita Muncul lagi. Betul. Gitu memang. Apalagi minggu depan udah ini kan mulai jeda internasional. Jadi istirahatnya panjang tuh. Maksud gue apa faedahnya sih lu dukung jadi dukung klub bola kalau sebelum pertandingan pun lu udah rendah diri gitu. Gak ada untungnya. Sayang aja gitu ya. Padahal bisa loh. Sombong-sombong di depan. Iya kan belum main, masa nggak boleh? Benar-benar. Yang penting lu ada waktu sombongnya daripada harus menang dulu baru sombong. Iya. Mendingan dari awal aja. Iya kan kalau lu menang dulu baru sombong kan berarti kan you only sing when you win. Iya. Gitu. Kita kan enggak konsisten. Setuju. Aduh. Itu supporter MU ini udah nasibnya. Sedih. Sebenarnya gimana ya lawannya City lagi rival yang Tapi rival. derby. Semua bisa terjadi. Sama maksud gue kayak Liverpool 5-0. Walaupun kita kebayang lah MU kalah. Style kalahnya kan yang tidak terbayangkan 5-0 gitu loh. Dan MU tuh benar-benar dibully habis itu. Itu kayak lawan Indonesia di GBK lagi coba pramusim anjir. Sobat nontonnya. Ada. Iya lagi. Nah tapi lawan City bisa jadi beda. Karena balik lagi kalau lihat track record sebelumnya Ole masih punya kepercayaan bahwa dia bisa ngalahin Guardiola. Dan itu terbukti di beberapa pertandingan sebelum-sebelumnya. Dan asal lu tahu ya sebagai supporter MU gitu. Ketika kita ngelawan City di bawah Solskjaer kita gak deg-degan sama sekali. Masih pede bahwa ini bisa. Perbedaannya kemarin itu kita beberapa musim lalu itu kayak beberapa musim sebelumnya kita main counter attack. Oh iya. Kita main counter attack. Bisa gak taktik itu diterapkan dengan ada Ronaldo sekarang? Itu gue agak sanksi ya. Gue harus ngeliat besok pertandingannya gimana gitu. Mungkin ada perbedaan taktik ya dari MU. Kalau City mah pasti sama aja dari 2 musim terakhir. Kemarin lawan Spurs sebenarnya juga MU agak sedikit counter attack sih. Jadi nggak terlalu emang nggak high pressing gitu. Ya itu perlu dilihat lagi lah. Bagaimana performanya masing-masing pemain juga balik lagi ya. Itu menjadi penting karena kalau kita ngomongin MU, gue nggak bisa ngomongin City karena gue agak sedikit jarang nonton City. Nggak begitu sering. Berkali-kali tuh individunya yang menjadi masalah. Kalau lu ingat juga contoh siapa Wan-Bissaka kartu merah. Gitu. Yang kemudian kalah dari siapa? Anjir sampai lupa namanya itu namanya. Apa sih? Liga Champion. Liga Champion ya? Ini Young Boys. Young Boys. Anak muda. Nama klubnya aja gue lupa anjir. Sekumpulan anak muda asal Swiss. Kebanyakan memang individu. Lawan Leicester Maguire gitu loh. Lawan Liverpool Maguire dan Shaw. Dan memang satu timnya juga lagi. Lebih kedua sih, bukan satu individu. Tergantung individunya. Kalau individunya tidak bisa step up, menurut gue besok akan kebantai lagi. Dan Salah emang susah dibendung sih kemarin. Kalau itu kasus spesial. Iya. Liverpool kemarin lah kasus spesial. Kasus spesial. Itu untuk sejarah itu. Tambah lagi ya. Itu kayak satu hal yang tidak bisa terelakkan gitu loh. Salahnya lagi. Salahnya hebat. Kayak MU menang 8-2 lawan Arsenal gitu. Ya memang udah untuk sejarah aja MU kalah 1-6 dari City. Ya history repeat itself. Gitu dia. Nah, yang menarik dari derby Manchester kali ini ada ini kembalinya Ronaldo ya ke derby Manchester. Di terakhir kali itu City bukan lawan yang inilah. Terakhir kali 2009. Tapi MU sempat kalah loh. Yang pas ingat gak yang pas ada Ronaldo tribut untuk Munich disaster. MU sama City-nya gue lupa. MU-nya pakai seragam yang polos banget. Lupa gue. Bener-bener bersih, cuma merah sama putih di ujungnya. Di pergelangan tangan sama di leher. Kalah 3-1 yang Benjani. Benjani. Iya. Benjani. Oh banget. Iyalah. Tahun segitu lah. City-nya udah yang dibeli ini udah kaya. Itu masih Taksin kalau gak salah. Taksin Sinawatra. Terus pas yang 4-3 Owen juga udah deg-degan bener itu. Ini Bellamy anjir, Craig Bellamy. Bukan Aguero depannya. Craig Bellamy. Jadul. Dan sekarang mah Roque Santa Cruz. Iya cuy. Elano Bloomer. Jadul juga tuh. Shinji Hai. Pada kemana ya? Pada tahu gak nih yang dengerin nih? Makanya. Shinji Hai terkenal masa gak tahu sih? Dia malah ngejudge. Darius Vassell. Kipernya Shea Given ya? Kipernya udah lumayan tenar lah saat itu.
Itu fans lama Manchester Ketika itu udah ada pasti Zabaleta tahu. sama Kompany. Heeh. Kompany masih muda tuh. Tengahnya Stephen Ireland nih. Yoi, Steven Ireland. Steven Ireland, Robinho. SWP ke Chelsea. Kanan Enggak, tapi sempat di Micah Richards. Mika Richards. Micah Richards kayak gitu. Ya gitu-gitulah. SWP tahu gak nih SWP? Asli, Pada SWP tahu nih. legend itu. Legend tuh larinya kenceng banget di PS2. Buset Di dah. PS2 benar. Buset kenceng banget. Dia Gila. mau Walcott dulu tuh. Iya. dulu. Iya, buset. Emang stamina gak ada. Cuman buat Kenceng. lari oke Yang banget. penting kebut dulu Yang penting lu lu gaspol terus R1 Iya. tuh. Terakhir di KPR tuh dia. Gue inget deh. Tahu tuh, tahu sekarang di mana. SWP, Sean Brad Phillips, yoi. SWP, tapi lebih kenal SWP ya. Soalnya kalau di PS panjang banget tuh namanya tuh. Itu tuh, Ya, itu. pelopor nama-nama panjang. Dulu City emang gue suka jersey-nya aja sih, keren soalnya dulu. Biru muda gitu. Iya, masih pakai logo lama lagi. Burung elang ada bintang 3 di atas, nggak tahu. Gak tahu bintang apa. Bintang apa? Yang penting Biasanya ada bintang kan juara ya. Kita bintang apa ya? Tiba-tiba ada 3 aja bintang. Makanya diganti kan. Tahu nih, iya. Langsung jadi kapal. Sebelumnya juga ada Perahu. perahunya. Karena kan kota Manchester kota perahu. pelabuhan. Benar. Tetap ada Seru nih bintang derby. 3 itu yang menarik ya. Semoga sih menarik lagi ya, nggak ngebosenin. Gue sih pengennya sih gue Jangan bosen deh. banyak gol dah. Gue intinya yang penting jangan bosen, mau ke bantai juga ya udahlah. Pasrah mau diapain. Nah, iya gue yang penting udah siapa ke yang menang. Mau diapain udah. Banyak gol, banyak ada drama gitu Ada biar gue nggak drama sih. ngantuk. Nah, benar. Wasitnya Michael Jangan Oliver. kayak lu inget gak? Yang pas zaman corona Oh iya, 0-0 di Old Trafford. 0-0. Oh, Waduh. Iya itu. itu pertemuan Celaka terakhir. itu. Enggak pertemuan terakhir. Pertemuan terakhir di Old Trafford. pertemuan terakhir di Old Trafford. iya. Pertemuan terakhir di Old Soalnya di Trafford. Etihad MU menang 2-0. Menang kan ya? 2-0. Iya. Iya itu set Aduh ampun buntu itu. banget itu, kayaknya mainnya juga malam Desember dah. juga kayaknya ya. Tapi malam Iya, nih. 12 Desember. kan. Iya. Udah gak ada Udah pemain. menjelang Kayak akhir gini-gini tahun juga nih. Kayak gini-gini juga nih. Jangan Apakah sampai dah. jangan-jangan? Jangan sampai dah amit-amit. Jangan sampai. Mendingan MU dibantai lah gue. Maksudnya Premier League udah nyisihin dia match sendiri loh jam 11.30, nggak diirisin sama match Oh, iya. lain. Dia Udah nih nonton ini aja nih Iya. gitu ibaratnya ya. jam 19.30 Kan biasanya jam di, jam 9 malam tuh Mm-mm. sama siapa. di Inggris pun masih jam makan siang itu. Oh iya benar. Hmm. Jadi Tapi seinget gue yang jam segini tuh gak ditayangin di TV sana ya. Kayaknya Ingat gak yang kasus Ronaldo bener. debut lawan Newcastle? Bener, Itu juga kick off-nya jam seginian kan ya. gara-gara Gara-gara di sana ada peraturan memang kalau kick jam segini, jam 12 siang segala macam gitu, dikhususkan untuk non-league. iya, cuman Jadi yang nggak tahu sih. gak ditayangin nih, itu kick off-nya non-league biar orang-orang datang ke stadion dan piramida sepak bola Inggris bisa tetap hidup. anjir. Bener. Gitu. Gila, diatur sampai segitunya. Mantap. Nggak tahu sih ini. Mungkin ada kali nobar-nobar di Nobar di kafe-kafe MU. Kafe-kafe seru banget ya fans. dia nobarnya siang-siang. Gue gak pernah ngerasain nobar siang-siang. Nobar siang. Iya, pertandingan bola Indonesia aja tuh. Pak, Sore. paginya jam 15. Iya sih. Ini Ya, tuh soalnya main bola siang-siang di Indonesia panas. Waduh. Iya. Ini Lebih ke arah panas. Pusing sih pala pusing sih sih. pala. Ubun-ubun. Pusing sih. Ubun-ubun keringetan, gue main bola jam 2 Ya aja sih enak. panas. Udah masuk winter. Lu pernah gak sih dulu pas zaman sekolah gitu olahraga siang-siang terus masuk pas mau ganti Pas mau kelas tuh. ini Aduh. leher tuh sama paha Iya. berasa kayak panas gitu kayak abis dari sauna anjing. Kayak, Mata gelap. oh iya. Mata gelap. Kayak kelingan ya, kayak udah mau pingsan. Mau melek susah. Biasanya kalau kelas-kelas yang ada AC-nya Iya. tuh AC-nya diarahin ke Diturunin, bawah. diturunin. Iya, diarahin ke bawah. Terus duduk di bawah semua ya. Ngumpul. Bawa keringet deh. Yang Terus penting adem. Biasa anak cewek tuh udah marah-marah. Anjing nih masuk kelas. Udah kayak bau. masuk kandang. Udah mau keringet tuh mau ya. Iya gitu tuh. Enggak. Enak dia mah. Enak loh mereka ya di Inggris ya. Kalaupun panas masih ada angin-angin semilir, adem, nggak adem sih, lebih ke dingin. Panasnya panas sinar lah, bukan panas. Apalagi Bukan panas ini ya. udah mau masuk winter ya, Mhm. pasti makin dingin sih. Ya terlepas dari panasnya ya. Iya. Aduh, Ini katanya bakal pertama kali make bola winter ya. Oh iya bola Oh iya. bagus. Yang komik gitu. Keren dulu. Keren. Dulu sih bola winter yang oranye gitu dulu di PS. Yo iya, yang oranye. Kalau replay ada pelangi-pelanginya. Kalau replay ada pelangi-pelangi. Setelan bola winter. Cuma kemarin bagus tuh kuning gitu. Bagus kok gue demen konsepnya.
Enggak, maksudnya enggak cuma kalau biasa kan Iya. cuman putihnya diganti kuning kan. Iya, gitu. biasanya. supaya lebih kelihatan. Cuman ini motifnya juga diganti. Betul. Motifnya diganti. Jadi keren lah. banyak yang hal-hal baru yang menarik deh di game week di pekan ini. Ya, Di kita game lihat lagi. week ini. Wasitnya Apakah- si Michael Oliver kemarin Iya, kontroversi lagi. Ah, Lawan seru. di laga Bayern ya. Bayern siapa? enggak kemarin Dortmund lawan Ajax. Dortmund, iya Dortmund. Kartu merahnya Merah Hummels. Hummels. Iya. Makanya dibully dia sama fansnya Dortmund. Ya anjing. Itu dia pemanasan itu. Iya. Pemanasan. Emang Pemanasan. apa yang bisa dikontroversiin ya? Iya. Nah, besok nih harusnya ada lah yang satu Ya, dua semoga ribut. amplopnya MU lebih tebel. Wah, itu dia. Apa amplop apa cek kali ya? Ntar jadi Mr. X lagi. Ih, Mr. Y. Mr. Y, Mr. Y, wasit, wasit Mr. Y. Mr. Y. Mr. Y diundang ntar ke salah satu televisi swasta Inggris. Ai siapa tuh? Mr. Y. Aja ada. Aduh. Mr. Y. Ada yang gitu kan di Inggris ya. Michael Talk show Oliver, gitu ya, dicecer. Tapi on serious note gitu, gue berharap si Mr. Y dan pihak Mata Najwa bisa tangguh sih menghadapi, karena belakangan mau Pasti sih. Dituntut. udah bukan pasti, dituntut. udah. Heeh. Jadi PSSI minta narasumbernya dibuka. Wah, iya tapi serem sih kalau dibuka lebih ke Iya, keamanannya Deg-degan. lu bisa jamin gak segala macam iyalah. gitu loh. Iya. Janganlah udah, yang penting aman. Kesian. Ya untungnya hal-hal seperti itu kita tidak temukan di Premier League ya. belum kita temukan. Semoga sih. Ya, mafianya lebih Kita kan lebih visioner ya biasanya. Iya benar. Aduh. lah ya. Oke, balik lagi lah. Balik lagi ke Manchester United melawan Manchester City. Semoga Michael Oliver bisa memimpin dengan Seru. Dengan seru deh. Gak apa-apa gak tegas. dengan cerdas. Gitu Iya. loh. Jadi kalau mau curang gitu jangan sampai ketahuan. Nah boleh. Betul. Apalagi banyak nih. Boleh lah. intrik. Tuan rumah masa nggak dikasih keuntungan? Lagi-lagi. Apalagi derby Manchester pertama di musim ini kan. Gantung dia ada kodenya enggak dari tribun. Anjing. Tetap. Padahal udah dibersihin. Ada lah dari Ferguson. mah. Ferguson. Ada. Ferguson. Kemarin kan Ferguson kesel banget tuh yang lawan si ini mukanya. Spurs. Enggak, lawan Atlanta. Liverpool. Liverpool. Mukanya suntuk banget. Udah geram. Mukanya tuh udah anjing nih gue turun juga nih. Ini yang penontonnya pada pulang di menit 60-an kan. Dia ada si Premier League ngambil stock shot dari langit gitu. Nontonnya Mungkin kalau dia boleh marah-marah, dia marah-marah kali. The best banget tuh scene-nya. Menit 60 udah bubar. Orang mah menit 85, 87 ya biar gak berebut pulang parkir tuh biasanya tuh. Biar gak antri. Menit 60 udah pulang. Menarik lah ini. Sangat. Ya, pokoknya Salah satu yang menarik pekan ini. Yoi, salah satu yang menarik di pekan ini karena nggak cuma Manchester United melawan Manchester City aja. Asik. Di Premier League pekan 11 ini bakal dibuka sama Southampton melawan Aston Villa di Sabtu dini hari jam 3 pagi. Terus di malam minggunya dibuka ada Manchester United Manchester City itu setengah 8. Terus jam 10-nya ada 3 pertandingan yang bisa dipilih, ada Brentford Norwich, ada Chelsea Burnley, ada Crystal Palace Wolves. Ya Chelsea sih pasti kalau gue. Itu supporternya. Iya sih. Ya kalau kalian mungkin mau nonton Brentford Norwich menarik sih. Norwich sebagai Aduh, tim Norwich yang lagi belum menang lagi kocak. anjir. Masukin Tony apa ya? Iya. Gue sih pas Menarik nonton nih sih. dari pekan kemarin. Cuman apes aja kemarin. Lawannya lagi Norwich soalnya ini. Iya. nih, Gue sih pas lumbung nonton gol. Lumbung gol. si Antonio gue jual. Aduh, Antonio udah mulai itu Soalnya dia, lawannya udah kehilangan tajinya deh. Lawannya Liverpool. Ya si apa Tapi namanya? nggak jamin clean sheet juga sih Liverpool. Norwich. Karena kemarin aja juga seri kan Liverpool. Iya, seri 2 sama lawan Brighton. Ini Brighton memang masih bagus. Masih bagus. Walaupun dia tidak maksimal dan tidak menggelegar gitu, tapi oke lah. Iya, iya. Dia nggak bagus banget, dia nggak jelek banget. Untuk level Brighton ya. Ya, Iya. betul. Untuk level Brighton. Kalau misalnya itu tim kayak Everton gitu masih Oh, ya iya. cincai lah. Kita udah ngeliatin emang Everton begitulah. ada di situ. Emang gitu. begitulah. Iya. Brighton masih oke. Makanya kan bahkan Graham Potter diisukan mau ke MU kan. Iya, Wah, ada salah gila. satunya Graham Potter. Tapi kita Tapi harusnya MU lah yang lebih inilah. yang lebih Kalau emang mau tenar. pecat Ole. yang lebih tenar. Enggak ya. Udah saya bahas MU-nya. Oh iya, benar. Lawannya juga Newcastle lah ini. Aduh. Newcastle masih belum ketemu
manajer ya. Masih si inilah. ininya asistennya itu kan. Di Newcastle katanya dikit lagi si ini Eddie Howe. Eddie Howe ya benar terakhir. Oh, mantan Bournemouth ya. Kontrak 2 musim, 1,5 musim gitu gue lupa. Agak mengejutkan karena sebelumnya juga ditolak sama Emery terang-terangan lagi nolak. Fonseca juga buntu. Ya udahlah. Ya menurut gue Eddie Howe oke lah. Iya, Sebelum kelasan Bournemouth Newcastle. degradasi kan Eddie Howe salah satu manajer di Inggris, muda di Inggris yang disorot banget kan. Oh iya. Lawan dia waktu itu. Lagi musim-musim Callum Wilson tuh awal. Jadi menurut gue Newcastle untuk revolusi baru Newcastle diberikan kepada Eddie Howe menurut gue Boleh. fair lah. Eddie Howe-nya juga tidak merasa terbeban yang sebegitunya juga kan bagi gue. Iya. Sebelum bursa transfer ya. Kita nggak tahu kalau udah bursa transfer terus lu datengin pemain bintang-bintang terus ternyata masih jelek gitu ya itu urusan baru. lain. Nah. Tapi untuk sementara menurut gue pelatih dengan kaliber dan pengalaman Eddie Howe di Premier League fair menurut gue. Fair. Soalnya biasanya tim Inggris yang udah pengen selamat dari degradasi biasanya Sam Allardyce kan. Iya. Big Sam. Oh iya. Walaupun kemarin terakhir gagal di West Bromwich. Biasanya kan selalu sukses tuh. Dipakainya buat nyelamatin degradasi doang. Habis itu dipecat lah. Udah. Emang kontraknya segitu doang kayaknya. Fungsinya itu doang. Emang ada spesialisnya lah. Ada ya orang spesialis penyelamat degradasi ya. Susah banget susah. Itu kan timnya udah pasti udah minimal udah demotivasi lah. Udah bentar lagi degradasi nih. Udah males-malesan pasti. Ya ketemunya Brighton besok Newcastle. Wah iya benar. 1:30 ya. Terus minggunya Everton lawan Tottenham. Seru. Gue pengen nonton ini sih. Everton Tottenham. Iya gue mau liat Conte. Oh iya debut debut Conte di Premier League. Spurs. Tapi Arsenal juga menarik. Arsenal bagus loh. Yes. Itu harus diakui. Bagus. Wah, iya, cuman gue pilihannya. gak pengen nonton aja. Gue kan jamnya sama nih sama Spurs. Gue nonton Spurs aja deh. Kalau bisa memilih ya. Iya. Arsenal sih oke. Arsenal oke. Kesempatan untuk menyalip MU besar banget. Terus nonton Arsenal juga enak. Kalau lu ini mah. Benar. Nonton Arsenal tuh enak. Serangan baliknya. Ini. Gol-golnya dia tuh yang gol inilah. Ya kalau dia bisa konsisten ntar akan kita berikan episode spesial pokoknya. Iya fair dong. Iya juga kagak tahu kita bikinin episode spesial. Jadi kita bahas aja. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Dan menarik. Oh ngomong-ngomong si ininya apa sih yang tadi tuh. Norwich sama Newcastle masih belum menang ya. Masih mencari. Masih menang. Dalam pencarian kemenangan pertama. Udah sampai pekan 11 loh. Sampai kapan ya? Sedih sih. Newcastle nih jadi sedih sih. Newcastle. Kalau Norwich emang kan dia mau turun lagi rencana. Tapi lu pilih yang degradasi Leeds apa Newcastle? Leeds besok lawan Leicester ya. Iya nah. Oh iya lagi. Leeds juga di peringkat 17 dan agak mepet. Leeds juga gak rela lagi dia degradasi. Iya Leeds kenapa ya? Karena ditinggal ini. Ekjan Alioski. Gak juga. Masa iya satu pemain sesignifikan itu. Biasanya sudah mentok deh. Mau udah mentok. Udah habis aja bensinnya. Kalau orang bilang mau udah kebaca gitu. Iya benar-benar. Ya Bamford juga dulu kan yang kunciannya tuh Bamford banget ya. Sekarang malah lebih ke si Rafinha yang Rafinha lebih bersinar. Dan pekan ini ditutup oleh West Ham Liverpool. Ya seru nih top 4. Ini seru. Ini perebutan peringkat kedua nih. Iya. Ini menurut gue West Ham sangat mungkin bikin Liverpool kepleset lagi sih. Bisa. Lagi main di kandang. Gila David. Ya maksudnya kalau kita ngeliat performa West Ham belakangan gitu. Ada potensi jelas sih itu. West Ham belum lama nyingkirin City di Carabao. Iya. Walaupun ada penalti ya. Tapi tetap sih jago. Tetap jago. 5 pertandingan terakhir Premier League menang 4 kalah 1. Tapi Liverpool nih sih. Iya, tapi Liverpool ya still Liverpool sih. Tenang. Ada David Moyes. Iya the chosen one. Tenang. Iya, dia bisa melakukan apa saja. Tapi kalau Liverpool kalah semua di top 4, Chelsea enak banget sih. Emang itu tujuan gue. Itu West Ham menang enak banget itu. Chelsea lawannya Burnley doang lagi. Kayaknya memang di Chelsea gak ketahan sih musim ini sih. Kalau ngeliat bau-baunya mah. Ngegolin Chelsea itu susah banget. Gue banyak tim lain yang juga oke gitu kan. Yeah. Si Liverpool juga oke, City juga oke. Tapi kalau ngeliat Chelsea itu kayak aduh gimana ya. Kemarin gue nonton Chelsea di Champions League.
lawannya tuh jago. Malmo tuh kemarin Mainnya oke. jago Malmo. Tapi buat ngedobrak lini pertahanan Chelsea itu. Ajaib banget ya. Iya. Orang-orangnya strong banget. Chelsea menang 1 gol doang loh. Itu juga. Yang gue penasaran Iya. banget ya sebenarnya. Kayak Italia zaman dulu. Apa yang membuat barisan pertahanan Chelsea itu bisa sampai produktif? Nah iya. Gue belum pernah melihat sejauh itu sih, maksudnya belum pernah merhatiin atau riset sedalam itu ya. Tapi salah satu faktor yang menurut gue sangat mengejutkan dari Chelsea adalah bagaimana si Tuchel itu memaksimalkan barisan pertahanannya untuk ya maksudnya sampai maju ke membangun serangan, benar. Nyerang sampai yang nyetak gol. Iya, sampai final, dan gak cuma gol, asis juga ngasih, key passes juga ngasih. Iya. Dan keseimbangan itu tidak runtuh Dan gitu. gak merusak lini pertahanan. Tetap ada yang tetap ada yang bertahan. Nah, kalau lihat Liverpool kan kadang-kadang masih agak sedikit tanda kutip mencemaskan ya kalau dia dalam hal counter attack segala macam. Kayak kemarin lawan gitu. Brighton aja. Nah, dan si Robertson dan TAA-nya pun bagi gue tidak se-eksplosif dulu yang pas dia musim juara Liga Champion ya. Iya. Yang benar-benar waduh, itu ampun aja. Kayak sekarang lebih kayak kiri kanan tuh jalan tol aja. Iya. Lu mau nyerang kiri jadi, kanan jadi. Bingung banget mau ngalangin yang mana nih ya. Iya. Lagi masa-masa jayanya waktu itu. Ya. Tapi ini mana Chelsea juga nggak cuman back utama doang yang nyetak gol, back pelapisnya juga rajin. Chalobah aja seorang Trevoh Chalobah. Lu mau pakai Alonso, mau pakai Chilwell, dua-duanya dua-duanya jago bisa buat golin. nyetak gol. Dua-duanya bisa golin bener. Top scorer Chelsea itu Reece James. Di bawahnya Ben Chilwell sama Mason Mount yang nyetak hat-trick. Iya. Jadi lu bisa dapat gambaran lah ya. Seberapa impactfulnya. Siapapun bisa. Kayak musim lalu juga yang top scorer kan Jorginho. Itu juga karena penalti. 7 gol 7 penalti gue ingat banget. 7 benar-benar. Tapi sebenarnya tim kayak gini nih yang ngeri. Gue inget banget dulu MU itu pas tahun 2000 something lah. Semua pemain ini bisa nyetak gol. Kayaknya itu tuh tim yang ngeri banget. Paham gak maksud gue? Iya, paham. Ketika satu tim tidak bertumbuh pada 1, 2, 3, 4 pemain untuk mencetak gol. Iya. Itu tanda-tandanya biasanya tim juara. Paham sih gue. Yang terakhir gue inget kayak gitu City zaman Yaya Toure tuh. Waktu itu Yaya Toure kan gelandang tapi top skor dia. Tapi emang golin banyak banget. Itu iya. Nah itu juga lagi gila. Tapi ada satu yang diunggulin gitu loh waktu itu. Cuman kan ini Chelsea nggak ada satu sosok yang jadi momok ini lah. Siapapun sebagai bisa. Tim aja gitu. Sebagai tim bagus. Kayak gak peduli deretan top score gitu. Gak peduli. Dia gak peduli hadiah top score ya. Intinya kalau misalnya Chelsea terpleset terkejut lah ya. Upset lah, big upset lah ya. Terpleset nih, bukan kalah nih. Iya. Seri aja big upset menurut gue. Kecuali kalau emang lawan tim gede sih ya udahlah. Mungkin emang lagi waktunya aja. Tengahnya aja juga. Christensen aja juga jago. Iya, Christensennya aja tiba-tiba jadi jago ya. Enggak, yang gue bingung tiba-tiba bisa ada Trevoh Chalobah sama Malang Sarr tuh sering dimainin dan jago-jago aja gue lihat. Jago-jago aja. Kanan lu mau pakai Aspi bisa, mau pakai Reece James. Sabi. Reece James sih. Ya, kita lihat aja deh. Siapa pemuncak yang akan ada di puncak klasemen sebelum masuk jeda internasional ya. Nah iya. Besok tuh penentuannya. Tapi ya kemungkinan besar sih masih Chelsea sih ya. Kalau dilihat dari pertandingan-pertandingan. Kemungkinan besar ya. Nah selain Premier League ada juga Bundesliga tentunya ya. Di Bundesliga tuh di akhir pekan ini bakal ada pertandingan apa ya yang seru. Coba kita lihat dulu. Ada Mainz. Pembukanya menurut gue seru tuh Gladbach lawan Mönchengladbach. Mainz. Nanti malam. Yoi. Si ini jago pemainnya Mainz tuh kaptennya Jerman U23. Siapa sih namanya? Golin mulu tuh. Ingat mukanya lagi. Apa namanya ya? Ingat mukanya lagi. Iya Burkhardt. Dia tuh kaptennya Jerman U23. U23 ya. Emang tuh top skornya. Di Bundesliga selalu ada pemain-pemain kayak gitu tuh. Siapa itu namanya kan? Tapi ternyata dia kapten Jerman U23 gitu tuh. Itu dia jago. Dan sementara Gladbachnya lagi turun. Strikernya dia striker si Jerman under 23. Terus di Sabtu dibuka ada 4 pertandingan nih yang menarik bisa dilihat. Ada Munchen melawan SC Freiburg nih. Freiburg yang
masih belum terkalahkan. Iya. Bakal Ini seru nih Munchen. top 4 nih, cuman nggak tahu ya. Freiburg tuh top 4. satu dari 4 tim ya kayaknya yang belum kalah di 5 Liga Top Eropa sejauh ini. Satu Dia, ya. Milan, Napoli, Liverpool. Iya. Itu belum kalah. Napoli, Liverpool, Milan. Freiburg aja. Freiburg. Tiba-tiba ada sesosok Freiburg. Tapi Freiburg dari beberapa tahun terakhir memang selalu agak oke lah untuk bersaing di papan atas sih. Walaupun masih gagal finish di zona Liga Champions ya. Iya. Tapi mereka ada berkutat di Selalu zona di- itulah. Tengah ke atas lah ya. Tengah ke atas. Tapi menurut gue Freiburg lawan Bayern besok akan sangat seru. Seru. Karena kalau misalnya Freiburg berhasil menang, itu Bundesliga panas. Gonjang ganjing. Pengennya sih gitu. Dan Dortmundnya semoga bisa ngalahin Leipzig sih. Iya walaupun tanpa Haaland ya. Karena masih cedera lama akhir banget tahun. lagi Haaland. Agak ini nih. Agak Deg-degan. kemarin di Liga Champions juga Dibantai lagi sama Ajax. sama Ajax 2 pertemuan dibully. Tanpa Haaland. Dengan Haaland dan tanpa Haaland ya. Yang sama-sama dibantai. Terus di minggunya ada Hertha Berlin lawan Bayer Leverkusen jam 11:30. Terus 11:30-nya ada Köln Union Berlin sama 1:30-nya ada Greuther Fürth lawan Eintracht Frankfurt. Ya menarik semua lah ya untuk ditonton Tapi final. ini kalau jangan lupa kalau mau lebih kejutan lagi Belgium itu Nah, Pro League Jupiler apa lah itu namanya pakai Iya. Liga Belgia lah ya ada juga di Mola itu masih Union Saint-Gilloise Gilloise Ya, sebagai yang- puncak klasemen tim bro. yang pernah baru kita promosi Kembali ya. lagi diingatkan bahwa ini klub Iya. promosi bro ini klub promosi masih belum tergeser. Tim-tim kejutan kayak masih Cinderella story-nya masih jalan nih mereka nih dan jangan lupa mereka kayak Bundesliga klubnya cuma 18 jadi musimnya lebih singkat Oh iya. sejauh ini udah 13 game jadi Iya, beda kayak Bundesliga baru 10 game ini 13 game udah hampir tengah musimnya benar-benar. Lebih cepat ya mulainya ya? Atau lupa gue, antara lebih cepat atau jadwalnya lebih padat. ya kayak sih lebih harusnya sih lebih cepat. Di Liga Portugal yang ada di Mola juga nggak kalah Iya. seru itu ya. Peringkat 1 sampai 3-nya biasa. Porto Sporting, Porto Sporting, Benfica, tapi poinnya tipis-tipis. Benfica. Porto peringkat pertama 26, Sporting sama poinnya kalah selisih gol. Benfica di peringkat ketiga 25 poin. Jadi cuma sisa 1 poin. Terlalu banyak Seru tuh. pertandingan seru nih berarti akhir pekan Iya, ini. sebelum lu pada nonton menutup international break lah. Yoi. Nanti kan internasional. Puas-puasin. Nonton Klub ya. tim kesayangan ya. Karena nanti international breaknya kali ini cuman yang kualifikasi Piala Dunia. Oh iya, kualifikasi Piala Dunia. Karena kan si ininya belum tahu lagi ya. Nations League ya? Kan udah Oh, udah beres final ya? kemarin. Oh iya. Ntar ada lagi musim awal tahun lagi. Lupa guys. Awal tahun lagi ntar baru ada lagi. Saking ininya. Ya itulah. Dari sekelumit sepak bola yang ada di Mola, sekelumit banyak lah yang bisa diskusikan. Selain bola ada juga nih UFC yang lagi rame nih di Mola juga. Nanti ada Minggu 7 November jam 7 pagi nih. Ada beberapa pertandingan bisa kalian tonton nih di banner sih gue lihat ada Gaethje versus Chandler dan nama Junas versus Zhang. Wah, Oh itu UFC pekan ini hot deh. Wah, nggak tahu lagi gue. gue juga emang lihat Sama di Yuna sama ininya Zhang aja. itu kalau nggak salah game ketiga ya. Di pertama si si Zhang menang, Chang menang. Kedua dibalikin lagi sama si nama Yunas. Oh, Nah besok seri ketiganya. Seru itu seru. Nama Yunas asik. Seru itu seru. Dan kayak ini pertandingan puncaknya si Usman versus Covington ya. Betul. Kayak Usman ini lagi naik daun juga ya. Usman bukan lagi naik lagi emang dia lagi Yang megang ya. Kan dia, Lagi dia yang megang. dia Ya. Israel sama gue satu lupa lagi yang Afrika juga. Ya. Jadi memang beberapa 3 kelas UFC itu lagi dipegang sama pemain keturunan Afrika. Oh, iya. Pemain fighter keturunan fighter. Afrika. Pemain. Ya maklum lah. Ya, Kita kan biasa Kita kan- ngomongin pemain bola. kita kan baru ini. Baru berkecimpung. Ya kan masalah olahraganya juga kita Ya. ngomongin itu pemain ya NFL pemain. Iya pasti pemain Pemain. sih. Pemain UFC. Tapi agak aneh ya Fighter. pemain UFC itu. Ya ini fighter. Petarung. Petarung boleh. Yang lagi hot. Iya iya betul. Jangan lupa juga ada NFL. Ayo, gue masih ngikutin. Dia tuh Green Bay jadwalnya- Packers. Dia tuh jadwalnya tiap akhir pekan ya? Apa weekday sih? Ada yang weekdays tapi kebanyakan weekend.
Udah sama basket yang memang hampir setiap hari ya. Heeh. Makanya gue bingung aja nih kapan harus. Ya, banyak lah yang bisa disaksikan di Mola ya. Betul nih, kalau mau lagi lebih anti mainstream lagi ada hoki itu lo tonton aja sana tuh. Ya. Kali aja lu mau explore lagi. Tapi gue nonton hoki ya. Lebih seru dibanding nonton NFL bagi gue. Karena cepet. Jarang berhenti-berhenti. Balik lagi gue bilang kalau soal nonton NFL temponya yang harus disesuaikan. Karena dikit-dikit berhenti. Iya banyak. Kalau hoki itu kayak futsal. Kecil. Iya. Lu geraknya kiri kanan tuh cepet. Keras. Udah gitu dia kan bukan lari ya. Nyelosor ya. Itunya aja udah susah ya. Yang seru ice skatingnya lu coba susah. sekali. Yang seru adalah ketika dia ngegerakin pucknya. Itu namanya puck kan. Iya. Pakai kaki. Oh emang boleh pakai kaki ya? Kaki boleh. Oh boleh. Dikontrol pakai kaki. Biasanya cuma satu. Berapa kali tuh diberhentiin pakai kaki, baru disepak lah pakai ininya. Pakai sticknya ya. Keren cuy. Dia ada kipernya kan? Lu Ada kiper kan? ada kiper. Kipernya nutupin gawang. Justru kipernya itu yang sebenarnya kalau gue lihat ya inti. Oh iya. Jadi kayak nggak ganti karena dia selalu pertama disorot dan memang nggak ganti. Kalau pemain-pemain lain kan bisa sub Ada bebas tuh. rotasinya. Tapi keren juga tuh NHL tuh. Dia skor-skor gede gitu gak sih? Kayak futsal, relatif kayak futsal. Iya kayak futsal lebih ke. Tapi nggak tahu skor biasanya berapa. Iya. Kayak average-nya gue nggak tahu. Gue coba nonton nanti. Tapi sekarang kalau nonton tuh Menarik. untuk kita penggemar sepak bola temponya masih bisa. Masih kurang lebih seirama lah. Yang jarang berhenti. Itu yang olahraga yang gak mungkin. Ya mungkin aja sih. Ya, di Indonesia tuh mungkin susah ya. Menurut gue itu lebih keras dari NFL. NFL kan memang lu harus beradu badan gitu. Iya, Kayak memang lu tabrakan gitu. Harus udah siap lah ya. Lu udah tahu apa yang itu tuh mainnya kasar banget. Bener-bener kasar banget. Cocok nih kita punya olahraga. Dan maksud gue sering si pemainnya itu disuruh sideline. Jadi kayak futsal kan kayak futsal ada sideline gak ya? Sideline tuh Kalau udah technical foul kan. misalnya. technical foul ya. Kalau ini tuh kayak lu ada pelanggaran yang terbilang keras, lu bisa disuruh minggir semenit. Dan enggak di futsal enggak ada kayak dan gitu. si supporternya itu pun udah paham bahwa itu hal yang biasa. Lu kekurangan pemain di atas lapangan tuh hal yang biasa. Kalau futsal tuh misalnya Saking kerasnya ya itu olahraga ya. kartu merah terus misalnya kebobolan terus masuk lagi pemainnya, tapi pemain yang lain bukan yang di kartu merah tadi. Kayak gitu. Seru, NHL seru. Gue gak bohong. Gila, banyak lah yang bisa kita nikmati nih ya. Iya gue coba Olahraga. nonton dah hoki. Coba. Kalau enggak. Gue coba nonton nanti kali ya. Yang dengerin ini juga boleh cobain dengerin hoki. Nonton hoki ngapain? Langsung dengerin hoki. Di Mola ada semua dah tuh. Mola ada semua kok. Ya kalau siapa tahu kan selain menonton bola mau ngikutin olahraga lain yang rada-rada anti mainstream tuh hoki bisa jadi pilihan. Betul. Ya udahlah, mungkin segitu dulu aja kali ya buat di episode 84 kali ini. Thank you buat semua yang udah dengerin. Thank you juga Evans dan Fatru yang udah join di episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media Mola dan Super Soccer di YouTube, Instagram, Twitter dan sebagainya. Dan jangan lupa juga berlangganan Mola dan tonton semua keseruan yang ada di dalamnya. Ya udah kalau gitu thank you buat semua yang udah dengerin dan semoga sehat-sehat selalu sampai nanti kita bertemu lagi. Dah, thank you semua. Thank you.